Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk warga Wadagung semuanya. Kami dari pemerintahan Desa Wadagung akan mensosialisasikan, akan menyampaikan berkaitan dengan Perdes nomor 3 tahun 2022, yaitu tentang pelestarian sumber mata air dan pengelolaan serta pemanfaatan air bersih. Semoga dengan adanya Perdes ini, pemanfaatan air akan lebih maksimal, akan lebih bermanfaat lagi untuk kemakmuran warga kita dan juga untuk kemajuan di Desa Wadagung. Semoga dengan Perdes ini juga Pamsimas nantinya akan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan para pemakai air yang ada terutama di Desa Wadagung. Langsung saja kita mulai berkaitan dengan peraturan Desa Wadagung, Kecamatan Tampak, Kabupaten Banyumas nomor 3 tahun 2022 tentang pelestarian sumber mata air dan pengelolaan serta pemanfaatan air bersih. Pertimbangan kami di dalam penyusunan Perdes ini yang pertama adalah bahwa di dalam rangka menjaga dan melestarikan kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Desa Wadagung, Kecamatan Tampak, Kabupaten Banyumas perlu adanya pengendalian dan penertiban. Yang kedua, dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 31 tahun 2016 tentang sumber pendapatan desa dan pasal 2 tentang jenis sumber pendapatan desa. Nah, jadi dari dua pertimbangan ini kami membuat peraturan desa ini untuk kelangsungan atau juga untuk pemeliharaan sarana air bersih yang kita miliki. Karena tanpa adanya aturan yang jelas, tanpa adanya Perdes atau peraturan desa, itu dana bantuan yang sudah kita terima berupa Pamsimas nantinya akan rusak dan kita tidak bisa memperbaiki. Ya, jadi harapan dari pemerintah dengan adanya Pamsimas ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran warga. Tentunya untuk pemeliharaan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan sebagai dasar kita di dalam pembuatan Perdes ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, yang kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ketiga PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang keempat PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, yang kelima PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, yang keenam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang delapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa, yang kesembilan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang ke-10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, yang ke-11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas,
Yang ke-16 Peraturan Bupati Banyumas nomor 56 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 17 Peraturan Desa Wadagung nomor 141/9/10/2014 tentang pembentukan badan usaha milik desa. 18 Peraturan Desa Wadagung nomor 8 tahun 2018 tentang penyertaan modal badan usaha milik desa. 19 Peraturan Desa Wadagung nomor 4 tahun 2019 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan mengingat, menimbang, dan menetapkan tersebut di atas, dan dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa Wadagung dan Kepala Desa Wadagung, memutuskan menetapkan Peraturan Desa Wadagung tentang pelestarian sumber mata air dan pengelolaan serta pemanfaatan air bersih. Bab yang pertama adalah ketentuan umum. Pasal 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kelima, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Keenam, peraturan kepala desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana peraturan desa. Ketujuh, keputusan kepala desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kedelapan, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa atau BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 9. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Unit pengelola air bersih yang selanjutnya disebut UPAB adalah unit usaha BUM desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kelompok Pamsimas adalah kepengurusan di bawah naungan UPAB yang diberi kewenangan untuk mengurus atau mengelola Pamsimas di wilayah dengan nama kelompok masing-masing dan bertanggung jawab kepada UPAB. 12. Pengurus Pamsimas adalah orang yang mendapatkan SK dari kepala desa dan bertanggung jawab kepada UPAB. 13. Setiap orang atau kelompok yang memakai atau memanfaatkan air bersih atau pemakai sarana air bersih yang selanjutnya disebut konsumen adalah orang atau kelompok yang berada di wilayah Desa Wadagung dan atau luar Desa Wadagung. Bab 2. Pemeliharaan dan pelestarian. Bagian pertama adalah pemeliharaan. Pasal 2 ayat 1. Sumber mata air yang terdapat di Desa Wadagung harus dijaga kelestariannya dan dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya. Jadi sumber mata air ini harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi pencemaran karena air yang kita ambil itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ayat 2. Pemeliharaan sumber mata air atau sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan
diperbaiki dengan pendanaan dari UPAB dan kelompok Pamsimas dan atau secara gotong royong. Pelaksanaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan manakala dibutuhkan adanya dana in-kind atau swadaya untuk syarat perbaikan atau keadaan keuangan UPAB tidak mencukupi. Jadi perpipaan ini juga harus kita jaga, jangan sampai terjadi kerusakan yang tidak kita inginkan. Nah, manakala terjadi kerusakan yang memang membutuhkan dana yang cukup lumayan besar atau membutuhkan swadaya, karena tidak selamanya keuangan di Pamsimas atau keuangan UPAB ini mencukupi untuk melakukan perbaikan. Jadi manakala dibutuhkan, semua pengguna atau pelanggan atau yang ikut menggunakan air dari Pamsimas ini harus ikut secara gotong royong, ikut swadaya untuk perbaikan tersebut. Selanjutnya adalah pelestarian, pasal 3 ayat 1. Melestarikan sumber air atau sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Wadagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Melestarikan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan dan di sekitar sumber air atau sumber mata air, serta menanami kembali pohon-pohon pelindung. Nah, untuk penanaman pohon ini sebenarnya sudah merupakan agenda rutin dari pemerintah desa dan juga kerjasama atau kesepakatan dengan desa-desa di Kecamatan Tambak dan juga desa di wilayah perbatasan, bahwa setiap tahun itu akan diadakan penanaman di hulu sungai. Tapi karena adanya pandemi saat ini tidak bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan nanti penanaman akan bisa lagi dilakukan seperti halnya pada tahun 2019 awal atau 2018 akhir. Untuk ayat 3-nya, pelaksanaan pelestarian sumber air yang bersumber dari mata air dapat meminta bantuan dan melibatkan desa-desa pemakai atau pemanfaat air dari Desa Wadagung. Seperti tadi yang saya sebutkan. 4. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 3 bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan. Jadi jadwal yang kita jadwalkan dulu adalah 1 tahun sekali, tapi ini adalah sesuai kebutuhan. Jadi manakala sumber mata air itu butuh kita tanami, butuh kita rawat, maka kita akan rawat sesuai dengan kebutuhan, tidak harus menunggu 1 tahun sekali. Bisa 1 tahun sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang kelima, pendanaan kegiatan dimaksud pada ayat 4 didanai dari APBN, APBD, dan APBDes, kas UPAB atau kas Pamsimas, non-governmental organization atau NGO, dan bab 3 pelayanan dan larangan. Bagian pertama adalah pelayanan. Pasal 4 ayat 1, setiap warga Desa Wadagung mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air sesuai dengan debit air yang ada. Jadi semua warga itu mempunyai hak yang sama, semuanya wajib kita layani asalkan debit air itu masih mencukupi. Ayat 2, UPAB dan atau Pamsimas dan pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat. Ayat 3, sistem pelayanan air bersih adalah dengan cara meterisasi. Yang keempat, pemasangan meteran air baik baru maupun pemindahan atau perbaikan dilakukan oleh pengurus Pamsimas dan atau orang yang ditugaskan oleh kelompok Pamsimas. Jadi semua pemakai air itu wajib menggunakan meterisasi, wajib menggunakan meteran air, dan tidak boleh melakukan pemasangan sendiri, harus lewat pengurus. Bagian kedua adalah larangan. Pasal 5 ayat 1, pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari Pamsimas. Jadi pengembangan jaringan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pamsimas, dan Pamsimas juga harus melakukan musyawarah dengan pengurus, tidak serta-merta
salah seorang pengurus itu memutuskan sendiri untuk mengadakan pengembangan jaringan. Yang ayat 2-nya, setiap orang dilarang merusak jaringan dan fasilitas milik UPAP baik sengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi semua orang itu harus ikut menjaga agar sarana dari Pamsimas ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Ayat 3, pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama atau huruf A, kemampuan debit air memungkinkan untuk dikembangkan. B, anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air bersih dan tidak memungkinkan membuat sumur gali. Dan yang C, adanya kesanggupan atau kesiapan swadaya masyarakat. Bab 6, sistem pengelolaan. Pasal 6 ayat 1, sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilakukan oleh UPAP. Ayat 2, UPAP adalah unit usaha dari BUMDesa atau BUMDes. Yang ayat 3, segala bentuk administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung dikelola oleh UPAP dan atau dilimpahkan kepada kelompok Pamsimas. Yang keempat, kelompok Pamsimas bertanggung jawab kepada UPAP. Ayat 5, pertanggungjawaban terkait dengan UPAP akan dilaksanakan oleh BUMDesa pada setiap tahunnya. Jadi administrasi, keuangan dan sebagainya itu dilakukan atau dilaksanakan oleh UPAP, manakala Pamsimas itu adalah Pamsimas yang didanai dari BUMDes atau dana penyertaan modal. Akan tetapi bagi Pamsimas yang sudah jalan saat ini itu bisa dikelola sendiri oleh Pamsimas dengan menyetorkan administrasi, baik administrasi keuangan maupun administrasi pemakai atau SR, itu harus dilaporkan kepada UPAP untuk dilakukan pembenahan administrasi. Jadi UPAP ini nantinya di samping menjadi unit untuk BUMDes juga wakil dari pemerintahan desa untuk melaju atau untuk mengisi data-data yang berkaitan dengan Pamsimas Kabupaten, Pamsimas di paguyuban tingkat kabupaten. Bab 5, kepengurusan. Pasal 7. Yang pertama atau ayat 1, kepengurusan UPAP dibentuk oleh badan usaha milik desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kepengurusan UPAP terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ayat ketiganya, masa jabatan UPAP adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia. Ayat 4, pengurus UPAP diambilkan dari ketua Pamsimas masing-masing wilayah. Jadi, untuk kepengurusan UPAP tersebut nanti diambilkan dari setiap wilayah Pamsimas atau kelompok Pamsimas, diambil 1 orang ketua atau yang mewakili nanti untuk menjadi wakil dari Pamsimas tersebut menjadi kepengurusan di UPAP. Nah, UPAP ini juga nantinya itu mempunyai tugas sama seperti Bapespam di kabupaten untuk mendata berapa jumlah SR, berapa jumlah pemasukan tiap tahunnya setiap kelompok, dan itu hanya untuk data masuk ke kabupaten. Selanjutnya adalah bab 6, yaitu sanksi. Bagian pertama untuk masyarakat. Ini sanksi bagi masyarakat, pasal 8 ayat 1, setiap orang atau anggota masyarakat yang dilihat atau dijumpai berikut barang bukti melanggar larangan pasal 5 ayat 1 akan dikenakan denda sebesar 500.000 dan jaringan pengembangan atau alat bukti disita menjadi milik kelompok Pamsimas. Ini tadi di bab 5 ayat 1. Kita lihat lagi ke atas di
di bab 5 ayat 1-nya. Ini adalah bab 5 ayat 1-nya. Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari Pamsimas. Jadi apabila ada orang yang melanggar pasal 5 ayat 1 ini, sanksinya itu tadi ada di pasal 8. Ayat keduanya, bagi orang atau anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam bergotong royong sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 akan dikenakan denda dengan besaran nominal atau sanksi sesuai kebijakan kelompok masing-masing. Ini di ayat 2, di pasal 2 ayat 3, kita lihat lagi ke atas. Nah ini, pelaksanaan gotong royong dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan manakala dibutuhkan adanya dana in-kind atau swadaya untuk syarat perbaikan atau keadaan keuangan UPAP tidak mencukupi. Nah, di sini nanti bila ada masyarakat pemakai kok tidak mau bergotong royong, itu juga dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan dari Pamsimas masing-masing. Itu ada di pasal 8 ayat 2. Ini pasal 8 ayat 2-nya tadi. Lalu kita lanjut ke bagian kedua adalah untuk pengurus, sanksi untuk pengurus. Bagi orang, oknum, pengurus Pamsimas, petugas yang didapati berikut barang bukti dan saksi-saksi melakukan pungutan di luar ketentuan, diskriminatif atau membeda-bedakan akan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya. Jadi tidak hanya masyarakat saja yang dikenakan sanksi, tapi untuk pengurus pun ada sanksinya, yaitu manakala mereka itu melakukan pungutan semaunya sendiri atau diskriminatif, beda-bedakan, ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Selain dikenakan sanksi seperti tersebut ayat 1, ya, selain seperti ayat ini, kepada yang bersangkutan akan diberhentikan dan juga berkewajiban mengembalikan kelebihan pungutan yang telah diterimanya. Jadi apabila ada pengurus yang memungut misalnya di di kwitansi panjenengan hanya 7.000, kok pengurus memungutnya 10.000, itu nanti dia akan dikenakan sanksi dan harus mengembalikan uang sisanya, yaitu yang Rp3.000 tersebut. Kita lanjut untuk biaya di bab 7. Bagian pertama adalah iuran pengguna air bersih, pasal 10. Konsumen wajib membayar iuran air bersih pada setiap bulannya. Iuran dimaksud ayat 1 diserahkan kepada pengurus Pamsimas atau yang ditugasi. Ayat 3-nya, bagi setiap konsumen yang tidak membayar iuran sampai tenggang 3 bulan, maka UPAP atau pengurus Pamsimas akan melakukan pemutusan sementara jaringan air bersih sampai pembayaran dilunasi. Sampai di sini, jadi nanti masyarakat pemakai atau pelanggan semuanya tanpa terkecuali itu dikenakan biaya setiap bulan sesuai dengan pemakaian tentunya. Nah, bila nyampe 3 bulan kok berturut-turut menunggak, tidak mau membayar, maka dari aturan ini itu si pelanggan tersebut akan diputus jaringannya untuk sementara sampai dilakukan pelunasan. Yang keempat atau ayat 4-nya, pemutusan sebagaimana dimaksud ayat 3 akan diberi peringatan baik secara lisan atau tulisan. Jadi sebelum diputus itu pertama nunggak itu akan diberi peringatan, kedua nunggak diberi peringatan lagi, baik secara lisan atau secara tertulis. Jadi tidak mesti tertulis, tapi akan diberi peringatan oleh pengurus yang bertugas di wilayah tersebut. Ayat kelimanya, iuran terdiri dari beban bulanan dan kubikasi pemakaian air.
Ayat 6, besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat 4 terdiri dari iuran konsumen, umum, dan untuk fasilitas umum atau sosial dengan rincian sebagai berikut. Untuk konsumen umum itu dikenakan beban 2.000 per bulan. 2.000 per bulan per meteran. Lalu kubikasinya 0 sampai 25%, 0 sampai 25 meter kubik, 400 rupiah dikalikan 400. Kubikasi 26 sampai 35 meter kubik dikenakan tarif 700. Kubikasi 36 sampai 45 meter kubik dikenakan 1.000 rupiah. Kubikasi 46 ke atas dikenakan 1.500. Ini saya jelaskan di sini. Jadi kubikasi panjenengan apabila memakai 0 sampai 25 itu dikalikan 400 rupiah. Nah, manakala kubikasi panjenengan melebihi 25 itu yang 25 ke bawah itu yang 25 meter itu dihitung 400 dikalikan 400. Misalnya panjenengan habisnya 27. Jadi yang 25 dikalikan 400, yang 2 meter dikalikan 75. Nah, maaf, dikalikan 700. Selanjutnya juga sama seperti nomor 4. Bila panjenengan memakai itu sebesar 37 meter misalnya, ya, 37 meter, yang 25 dikalikan 400, ya. Lalu yang 26 sampai 35 berarti berapa ini? 10, ya. Yang 10 meter dikalikan 700, karena panjenengan pakainya 37 berarti yang 2 meter dikalikan 1000. Sama halnya juga yang kubikasi 46 meter ke atas. Selanjutnya untuk yang ayat 6 huruf B, itu besaran iuran fasilitas umum atau sosial dikenakan iuran kubikasi 400 rupiah per meter kubik dan diberikan gratis pemakaian 10 meter kubik setiap bulannya. Nah, di sini untuk fasilitas umum seperti sekolahan, masjid, musola itu manakala memakai di bawah 10 meter itu belum dikenakan tarif, jadi hanya dikenakan tarif untuk yang 2000 atau beban, jadi hanya bayar yang 2000. Tapi manakala pemakaiannya kok lebih dari 10 meter, misalnya 11 meter, 12 meter, 15 meter, kalau 15 meter berarti yang 5 meter yang dikalikan dengan 400. Memakainya 100 meter kubik, ya berarti yang 90 dikalikan 400. Begitu selanjutnya. Kebutuhan kelompok Pamsimas dimaksud ayat 6 adalah untuk perawatan dan operasional lainnya. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah dari masing-masing iuran ini itu adalah digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan di Pamsimas atau kelompok Pamsimas, yaitu untuk perawatan dan operasional lainnya. Jadi dana tarikan ini semuanya ini, ya, yang saya jelaskan tadi di ayat 6 ini itu untuk perawatan dan operasional Pamsimas lainnya. Lalu beban yang ayat 8-nya, beban sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf A angka 1 adalah sebagai upah atau honor pencatat. Jadi yang 2.000 rupiah ini, beban yang ditarik dari panjangan 2.000 ini adalah sebagai upah penarik di masing-masing wilayah, upah pencatat di masing-masing wilayah. Bagian kedua adalah pemasangan dan perbaikan. Pasal 11 ayat 1. Pemasangan baru dikenakan tarif paket sebesar 665.000 dengan rincian kas untuk kelompok Pamsimas 100.000, ongkos pemasangan 100.000, paket standar PDAM 465.000 rupiah. Paket sebagaimana dimaksud ayat 11
pasal 11 ayat 1 huruf C terdiri dari meteran air atau kubikasi, pipa paralon 0,5 in sebanyak 2 batang, stop kran 2 buah, klem sadel, plug kran, keni, lem, seal tip. Nah, dari ayat 1 ini setelah kami hitung berdasarkan harga sekarang yang sudah berubah harga, itu tidak untuk pemasukan ke kelompok Pamsimas tidak sesuai dengan yang perdes, karena kita yang diutamakan adalah untuk paket standar PDAM. Jadi manakala iuran 665 ini untuk membeli paket PDAM kurang, yang nanti otomatis dikurangi adalah yang untuk kelompok Pamsimas. Jadi misalnya harganya 465, berarti yang untuk kelompok Pamsimas tidak kebagian. Nah, manakala kok habisnya 600 ya, 600.000, otomatis dari ongkos pemasangan ya, untuk pemasang itu mendapatkan 65, nanti kurangannya yang 35 diambilkan dari kas kelompok Pamsimas. Seperti itu penjelasan kami. Jadi yang kami utamakan adalah untuk paket standar PDAM-nya. 665 ini untuk standar PDAM. Nah, untuk ayat 2 ini, untuk ayat 2 huruf B, untuk ayat 2 huruf B ini seperti ini. Jadi dikasih pipa 2 batang. Jadi apabila lebih dari 2 batang atau lebih dari jumlah paket yang ada, lebih dari 2 batang berarti menjadi tanggung jawab dari si pemasang ya, dari calon pelanggan, bukan yang masang, bukan tanggung jawab yang masang atau kelompok Pamsimas, tapi menjadi tanggung jawab calon pelanggan. Untuk ayat 3-nya, penggantian meteran air karena rusak diberikan subsidi biaya 50% dari harga meteran air. Perbaikan pemindahan meteran air dan biaya lain yang timbul akibat pemasangan atau perbaikan di luar paket menjadi tanggung jawab calon konsumen. Ini tadi sudah diterangkan di atas. Semua biaya yang timbul akibat pemasangan baru maupun perbaikan bisa diangsur selama 6 bulan. Garansi meteran air selama 6 bulan sejak pemasangan. Jadi manakala pemasangan sudah selesai dilakukan selama 6 bulan rusak, berarti itu ada garansi. Tapi setelah 6 bulan kok baru rusak, itu berarti pelanggan membayar 50% dari harga meteran. Misalnya harga meterannya 300, berarti dari kelompok 150, dari pemakai atau dari pelanggan 150. Nah, semua biaya akibat pemasangan baru maupun perbaikan bisa diangsur selama 6 bulan. Jadi tidak harus dibayar di muka full. Syukur-syukur dibayar di muka semuanya selesai, tinggal melanjutkan atau tinggal membayar bulanan sesuai pemakaian. Tapi manakala belum mencukupi dananya, bisa diangsur selama 6 bulan. Pasal 12 ayat 1, perbaikan jalur atau jaringan wilayah RT menjadi tanggung jawab lingkungan RT dengan menggunakan dana 20% dari hasil iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 6. Apabila dana tidak mencukupi, dapat mengajukan pendanaan dari PAP atau kelompok Pamsimas. Kita kembali ke ayat 10, pasal 10 ayat 6. Ini pasal 10 ayat 6-nya, iuran kubikasi ini tadi itu ada pembagiannya, yang 20% masuk ke wilayah RT untuk perbaikan di wilayah RT atau operasional wilayah RT, dan yang 80% nanti yang masuk ke kelompok Pamsimas. Tapi manakala uang tersebut tidak mencukupi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, itu bisa mengajukan ke UPAP atau kelompok Pamsimas.
langsung ke kelompok Pamsimas. Nanti kalau misalnya Pamsimas tidak ada, nanti yang melanjutkan ke UPAP atau ke desa itu dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya adalah pasal 13 bagi calon konsumen, ayat 1-nya. Bagi calon konsumen yang berasal dari keluarga kurang mampu atau kurang beruntung akan diberi keringanan dengan syarat mendapat rekomendasi dari RT dan RW, diketahui kepala desa, dan daftar persetujuan lingkungan RT tersebut. Yang kedua, membayar ongkos pemasangan sebesar Rp100.000. Yang ketiga, besaran iuran bagi keluarga tidak mampu ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok Pamsimas dan ketua RT dan RW setempat. Jadi bagi keluarga yang kurang beruntung, menurut lingkungan setempat itu bisa mendapatkan keringanan pemasangan hanya membayar ongkos untuk pemasang. Ya, jadi membayar petugas yang memasangkan alat-alat. Semua alat-alat itu gratis dari kelompok Pamsimas. Nah, ini syaratnya adalah mendapat rekomendasi atau surat dari ketua RT dicap, lalu minta cap dan tanda tangan juga dari ketua RW, dan minta tanda tangan seluruh kepala keluarga di lingkungan RT setempat serta beberapa orang dari RT yang lain di wilayah RW tersebut. Nah, besaran iurannya itu nanti ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kelompok Pamsimas dengan ketua RT atau RW. Apabila memang orang itu betul-betul membutuhkan dan tidak mampu sama sekali, untuk makan saja susah misalnya, tidak bisa nyari uang, itu bisa nanti mendapat dispensasi dari ketua RW atau ketua RT serta kelompok Pamsimas. Itu untuk pasal 13-nya. Bagian ketiga, bagi hasil iuran penggunaan air bersih. Ini di pasal 14. Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 6 dibagi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang tadi saya ceritakan di depan tadi, pasal 10 ayat 6 ini disebutkan lagi. Ayat 1, hasil penarikan iuran kubikasi dari masing-masing wilayah RT dibagi menjadi 2, yaitu 20% masuk wilayah lingkungan RT untuk penanganan kerusakan jaringan dan saluran rumah atau SR di wilayah tersebut, dan yang 80% masuk kelompok Pamsimas dengan catatan, ini untuk yang 20%, kebutuhan di kelompok Pamsimas sudah tercukupi. Tapi manakala Pamsimas masih membutuhkan dana yang cukup lumayan besar, dana yang 20% itu tidak dibagi ke wilayah, tapi untuk memperbaiki jalur di Pamsimas induk agar tidak menarik iuran dari masing-masing wilayah. Nah, dana 20% ini adalah untuk penanganan di wilayah RT setempat. Jadi apabila dana tersebut dalam jangka waktu 1 tahun itu ada sisa atau lebih, itu dana sisa itu masuk menjadi PAD RT atau menjadi pendapatan asli RT tersebut. Sedang ayat 2-nya ini untuk penjelasan dana yang 80%. Dana 80% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah dikurangi operasional Pamsimas digunakan untuk kas Pamsimas 55%, PAD desa, PAD atau kas desa 40%, UPAB atau BUMDes 5%. Jadi kas Pamsimas dalam 1 tahun itu saldonya berapa, itu nanti akan ada pembagian tersendiri. Yang kembali ke kas Pamsimas 55%,
kembali ke desa atau masuk sebagai PAD desa itu 40% dan UPAP 5%. Kenapa ini UPAP kok malah sangat sedikit sekali bagiannya? Karena di dalam UPAP tersebut itu hanya mengurusi data, tidak mengurusi jaringan. Jadi bagi hasil ke UPAP hanya 5%. Kecuali Pamsimas itu adalah hasil atau modal dari BUMDes, maka nanti akan ada perhitungan tersendiri, tidak masuk di pembagian yang ini. Bab 8 ketentuan peralihan, pasal 14. Maaf, ini penulisan pasalnya salah, tadi sudah ada pasal 14, ini pasal 14 lagi. Ini seharusnya pasal 15. Dengan diberlakukannya peraturan desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai penggunaan iuran air bersih dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi manakala dulu itu masih ada aturan-aturan berkaitan dengan Pamsimas, terutama adalah penarikan air, itu dinyatakan sudah tidak berlaku oleh desa. Jadi yang digunakan adalah peraturan nomor 3 ini. Dan peraturan ini adalah digunakan menyeluruh di wilayah desa Wadagung atau di luar desa Wadagung yang nyalur atau gabung di kelompok Pamsimas Wadagung. Pasal 15-nya atau pasal 16, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh peraturan kepala desa. Jadi yang di Perdes belum ada atau peraturan desa ini belum ada, nanti bisa dibuatkan lagi dengan peraturan kepala desa. Contohnya tadi yang UPAP, pembagian untuk UPAP yang modalnya dari BUMDes itu kan belum diatur di sini. Itu nanti diatur dengan peraturan kepala desa dengan kesepakatan antara kelompok Pamsimas dengan UPAP atau dengan BUMDes tersebut. Selanjutnya pasal 17 bab 9 yaitu ketentuan penutup. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi peraturan ini diundangkan di Desa Wadagung pada tanggal 11. Kalau ditetapkannya pada tanggal 11 Maret 2022 dan diundangkan juga sama pada hari yang sama 11 Maret 2022. Itu tadi sudah kami jelaskan pasal demi pasal berkaitan dengan peraturan Desa Wadagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas nomor 3 tahun 2022 tentang pelestarian sumber mata air dan pengelolaan serta pemanfaatannya. Semoga Perdes ini bermanfaat atau berguna untuk kemakmuran masyarakat Desa Wadagung semuanya, untuk kemajuan desa, untuk kelestarian sumber mata air, dan juga untuk keberlangsungan Pamsimas atau dana bantuan dari kabupaten. Semoga kita semua bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan dana bantuan tersebut tidak hilang begitu saja, tapi tetap bisa dinikmati oleh kita dan juga oleh anak cucu kita. Jangan tinggali anak cucu kita air mata, tapi tinggalilah anak cucu kita mata air. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.